Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Waalaikumsalam. kelompok negara Vietnam akan mempresentasikan materi kami. Eh, Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Septika Dian Rahayu. Saya Nanda Wahyu Aprilia. Saya Aida Diah Putri. Saya Vivin Melani. Oke, langsung saja kita presentasi ke materinya. Materi pertama akan disampaikan oleh Aida. Pengantar sistem keuangan. Sistem keuangan Vietnam terdiri dari berbagai lembaga keuangan yang termasuk bank konvensional, perusahaan asuransi, dan pasar modal. Peran utama sistem ini adalah mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk mendukung investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejak penerapan kebijakan Doi Moi pada akhir tahun 1980-an, Vietnam telah melakukan reformasi signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas sistem keuangan. Next. Selanjutnya ada kelembagaan bank sentral. Bank Negara Vietnam atau State Bank of Vietnam (SBV) adalah bank sentral yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan moneter, pengawasan perbankan, dan peraturan sistem pembayaran. SBV memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan mengawasi operasi lembaga keuangan di Vietnam. Next. Yang ketiga yaitu kedudukan dan perkembangan bank sentral. Sejak didirikannya SBV telah mengalami transformasi dari sekedar pengelola kebijakan moneter menjadi pengawas utama stabilitas keuangan nasional. Perubahan ini mencakup modernisasi infrastruktur perbankan, peningkatan transparansi, dan adaptasi terhadap standar internasional untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Lalu akan dilanjutkan oleh Vivin. Baik, selanjutnya ada konsep independensi bank sentral. Meskipun SBF beroperasi di bawah pengawasan pemerintah, terhadap upaya untuk meningkatkan independensinya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, hal ini penting untuk memastikan keputusan yang diambil bebas dari tekanan politik dan fokus pada stabilitas ekonomi jangka panjang. Next. Selanjutnya ada peran makro bank sentral. SBF berperan dalam menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui instrumen kebijakan moneter, SBF mengatur likuiditas pasar dan suku bunga untuk mencapai tujuan ekonomi makro. Next. Selanjutnya ada kebijakan sistem pembayaran. SBF telah menginisiasi berbagai kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem pembayaran. Salah satu langkah signifikan adalah partisipasi dan konektivitas sistem pembayaran ASEAN yang memungkinkan transaksi lintas negara menjadi lebih cepat dan efisien. Lalu ada kebijakan dan transmisi kebijakan moneter. SBV menerapkan kebijakan moneter dengan menetapkan suku bunga acuan dan mengelola cadangan devisa. Transmisi kebijakan ini memengaruhi suku bunga pasar, kredit, dan investasi, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selama pandemi COVID-19, SBV mempertahankan kebijakan suku bunga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Lalu ada kebijakan makroprudensial, konsep dan aplikasi. Kebijakan makroprudensial di Vietnam difokuskan pada pengawasan dan regulasi untuk mencegah resiko sistemik dalam sistem keuangan. Instrumen seperti rasio kecukupan modal dan pengawasan kredit digunakan untuk memastikan stabilitas dan ketahanan lembaga keuangan. Dan ada pengantar stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah prioritas bagi SBV. Melalui pengawasan ketat dan implementasi kebijakan yang tepat, SBV berupaya mencegah krisis finansial dan memastikan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan tetap terjaga. Dilanjut oleh Nanda.
Selanjutnya, bauran kebijakan bank sentral (SBV) mengombinasikan kebijakan moneter dan makroprudensial untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. Pendekatan ini memungkinkan respon yang fleksibel terhadap dinamika ekonomi domestik dan global. Bank Sentral dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (SBV) bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya dalam komite yang bertugas memantau dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kolaborasi ini memastikan koordinasi yang efektif dalam merespon potensi risiko dan tantangan ekonomi. Central Bank Digital Currency atau disebut CBDC. SBV sedang mengeksplorasi pengembangan mata uang digital bank sentral (CBDC) sebagai respon terhadap tren digitalisasi global. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan mendorong inklusi keuangan di Vietnam. Untuk kesimpulannya, sistem keuangan yang sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui pengelolaan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial. Bank sentral berperan utama dalam memastikan stabilitas ini dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan independensi yang kuat, bank sentral dapat merumuskan dan menerapkan kebijakan moneter yang efektif, kebijakan sistem pembayaran yang efisien, dan pengembangan instrumen keuangan modern seperti Central Bank Digital Currency atau CBDC juga mendukung transformasi sistem keuangan global. Peran makro bank sentral semakin penting dalam menjaga stabilitas melalui koordinasi kebijakan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Implementasi kebijakan makroprudensial yang adaptif dan penguatan kelembagaan bank sentral adalah kunci untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.